Pernahkah kamu berpikir kalau wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, awal? Lalu kenapa justru surah Al-Fatihah yang ditempatkan di halaman pertama Al-Quran? Apakah susunan Al-Quran dibuat berdasarkan urutan turunnya wahyu? Atau ada rahasia besar yang jarang disadari manusia? Ternyata, penempatan Al-Fatihah di awal Al-Quran bukan kebetulan. Di balik 7 ayat pendek itu, tersimpan inti seluruh isi Al-Quran. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Awadin Gat akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul. Kenapa surah Al-Fatihah menjadi pembuka Al-Quran? Padahal wahyu pertama adalah surah Al-Alaq dengan kata Iqra. Dan setelah memahami jawabannya, kita akan sadar bahwa susunan Al-Quran adalah mukjizat luar biasa yang penuh makna. 1. Wahyu pertama memang Iqra. Saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Ayat itu terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Arti, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Pesannya sangat kuat. Islam dimulai dengan ilmu, dengan membaca, dengan memahami. Tetapi, wahyu pertama turun bukan berarti harus menjadi surah pertama dalam susunan Al-Quran. Karena ada perbedaan besar antara urutan turunnya wahyu dan urutan penyusunan Al-Quran. 2 susunan Al-Quran bukan disusun manusia. Banyak orang mengira urutan Al-Quran dibuat oleh sahabat atau ulama. Padahal tidak. Susunan surah dalam Al-Quran ditetapkan langsung oleh Allah melalui petunjuk kepada Rasulullah. Setiap kali wahyu turun, Nabi memberitahu para sahabat, ayat ini diletakkan setelah ayat itu, atau surah ini diletakkan sebelum surah itu. Jadi urutan Al-Quran adalah tauqifi, artinya berdasarkan petunjuk wahyu, bukan hasil pemikiran manusia. Dan Allah memilih Al-Fatihah sebagai pembuka, karena surah ini adalah inti seluruh Al-Quran. 3. Makna besar surah Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah sendiri berarti pembukaan. Bukan sekadar pembuka mushaf, tetapi pembuka hidayah, pembuka rahmat, dan pembuka jalan menuju Allah. Bahkan Rasulullah menyebut Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab, ibu dari Al-Quran, karena seluruh pesan Al-Quran diringkas dalam surah ini. Tampan seluruh isi Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Mari kita lihat ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Arti, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini mengajarkan tauhid, bahwa semua pujian hanya milik Allah. Ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Arti, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini berbicara tentang kasih sayang Allah. Ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Arti, pemilik hari pembalasan. Ini mengingatkan manusia tentang akhirat. Ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arti, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah inti ibadah dan tawakal. Lalu doa terbesar manusia, Ihdinas syirathal mustaqim. Arti, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan seluruh isi Al-Quran setelah Al-Fatihah adalah jawaban dari doa ini. Seolah-olah manusia berkata, Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Lalu Allah menjawab melalui seluruh ayat Al-Quran. Subhanallah. 5. Kenapa Al-Fatihah ditaruh di awal? Karena Al-Fatihah adalah ringkasan seluruh Al-Quran. Pengantar sebelum membaca wahyu Allah. Doa sebelum menerima petunjuk. Fondasi iman seorang Muslim. Bayangkan jika Al-Quran langsung dimulai dengan hukum, kisah, atau peperangan, manusia mungkin tidak siap. Maka Allah memulai dengan pujian kepadanya, kasih sayangnya, hari akhir, ibadah, dan doa meminta petunjuk. Itulah sebabnya Al-Fatihah menjadi gerbang Al-Quran. Rahasia menakjubkan. Tahukah kamu, surah Al-Fatihah wajib dibaca minimal 17 kali sehari dalam sholat wajib. Kenapa? Karena manusia setiap hari membutuhkan petunjuk, bukan hanya sekali seumur hidup. Kita sering merasa sudah tahu jalan benar, tetapi hati manusia mudah berubah. Maka setiap rakaat kita terus memohon, Ihdinas syirathal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan Allah menjawabnya melalui Al-Quran. Jadi sekarang kita paham, wahyu pertama memang Iqra. Tetapi Al-Fatihah ditempatkan di awal Al-Quran karena ia adalah inti dari seluruh petunjuk Allah. Iqra adalah awal turunnya wahyu. Sedangkan Al-Fatihah adalah pintu memahami seluruh wahyu. Dan mungkin selama ini kita membaca Al-Fatihah setiap hari, tetapi belum benar-benar menyadari bahwa di dalamnya terdapat ringkasan kehidupan manusia. Kalau video ini membuatmu semakin kagum dengan keindahan Al-Quran, jangan lupa dukung channel.
ini dengan subscribe dan bagikan kepada orang-orang tercinta.